Maka kami berniat bersama teman-teman butuh wadah untuk membantu anak-anak yatim, baik di panti asuhan ataupun di luar panti asuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast obrolan kekinian Sulawesi Selatan, Orkes by Kabar Kota Sulsel. Saya Usmarlah Haji, sang pengiring orkes pastinya ya. Dan untuk hari ini di podcast orkes ada saya kedatangan tamu dari bisa dibilang dari posko yatim seperti itu ya. Beliau adalah ketua posko yatim Kota Makassar. Dan di depan saya sudah hadir ada Bapak atau Ustadz Sarip Liwang ya? Iya. Sarip Liwang. Biasa dipanggil Ustadz Charlie. Oh, Charlie. Iya. Oke, itu kependekannya ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Iya. Oke, kita akan berbincang banyak ini tentang posko yatim ini, Pak Ustadz. Charlie ya. Kalau dari posko yatim sendiri itu berdiri sejak kapan sih Pak Ustadz? Iya. Pertama, sebelum kita bahas posko yatim, kami mau jelaskan dulu sedikit masalah anak yatim. Anak yatim, oke. Karena selama ini kita punya persepsi itu tidak tepat. Bukan salah ya, tidak tepat. Tidak tepat. Iya. Atau kurang tepat begitu. Iya. Kenapa? Karena menurut persepsi masyarakat, anak yatim itu di panti asuhan. Iya. Saya kira begitu Pak Ustadz, Iya. bukan? Tapi kami sudah mengadakan penelitian sejak 2010. Anak yatim di panti asuhan itu hanya 5-10%. Yang lainnya itu adalah duafa. Yang lainnya itu tidak jelas orang tuanya. Oh, begitu. Nah, ini kan sudah turun-temurun sama kita seperti itu. Di mana banyak anak yatim? Ternyata anak yatim itu ada banyak pada keluarganya. Misalnya begini. Ini saya punya saudara, meninggal bapaknya. Kalau meninggal bapaknya, itu anaknya disebut yatim. Kalau mamanya meninggal disebut piatu. Kalau dua-duanya meninggal, yatim piatu. Nah, biasanya tidak ada bapaknya, masih ada tantenya. Tantenya mengatakan saya yang rawat. Atau ada kakeknya, ada neneknya. Mereka tidak, keluarga dari anak ini tidak rela anaknya dimasukkan ke panti asuhan. Iya. Okay. Jadi banyak anak yatim kita tidak tahu, ternyata ada di sekitar kita. Iya. Jadi ada kesalahan, saya lihat ini ada kesalahan ini. Seolah-olah anak yatim itu di panti asuhan. Meskipun ya tidak salah juga. Tapi hasil penelitian kami 5-10%. Yang banyak di panti asuhan itu adalah duafa, terlantar, tidak jelas orang tuanya. Itu banyak. Tapi sebenarnya perbedaan antara posko yatim dengan panti asuhan itu, Pak Ustadz, apa itu bedanya? Iya. Jadi kalau tadi berbeda ya, anak yatim dengan anak di panti asuhan. Panti asuhan begitu. Iya. Kalau tempatnya sendiri Pak Ustadz gimana? Apa perbedaannya dari? Ya, jadi setelah saya melihat seperti itu, maka kami berniat bersama teman-teman butuh wadah untuk membantu anak-anak yatim, baik di panti asuhan ataupun di luar panti asuhan. Betul. Nah, tempat wadah itu kayak komunitas. Ya, kita sama-sama cari donasi, kemudian kita bantu mereka, kita bina mereka. Yeah. Dan alhamdulillah melalui posko yatim, kami telah membentuk beberapa titik untuk membina anak yatim melalui TPQ. Jadi mereka itu belajar mengaji, kemudian memiliki keagamaan. Itu kita bina di luar panti asuhan. Kemudian guru-gurunya kita usahakan carikan donasi untuk mereka mengajar. Gitu. Jadi sebenarnya latar belakangnya ini adalah karena kami melihat banyak anak yatim tidak terurus. Betul. Yang kedua, tetap kami juga bantu panti asuhan. Cuma kami selektif. Alhamdulillah, kami dengan teman posko yatim sudah beberapa panti asuhan. Dulu mereka memerintahkan anak-anaknya ke jalan mengemis, minta ini. Tapi kami didik mereka tidak boleh begitu, Bu. Karena rusak nanti citra pantita. Ya, alhamdulillah ada beberapa sudah ikut aturan, akhirnya mereka berhenti, akhirnya kita carikan donatur mereka. Jadi kalau saat ini posko yatim sendiri sudah berapa orang yang mondok di sana Pak Ustadz? Ya, posko yatim ini kayak lembaga, kayak komunitas. Gitu. Jadi ini posko yatim berdiri tahun 2016, berarti sekitar 5 tahun lalu. Cuma kalau kami sendiri secara pribadi itu sudah sejak 2010 sudah, bahkan 2008 sudah aktif di kegiatan sosial.
Alhamdulillah rata-rata panti asuhan di Kota Makassar itu saya kenal. Jadi saya tahu panti asuhan ini betul-betul ada anaknya ini efektif. Bahkan nanti banyak panti asuhan itu menjelang Ramadan, banyak panti asuhan baru itu. Setelah bulan Ramadan hilang gitu anak-anaknya. Ya. Ya ini. Jadi hanya berkumpul pada saat bulan Ramadan saja. Ada. Betul semuanya ada. Ada ya. Bahkan ada nanti tiga nama panti asuhan tapi sama anaknya. Iya. Oke, begitu. Iya. Oh, jadi ada yang ditampung dari sebenarnya hanya 3 ini anak hanya sendiri tapi ditampung di 3 tempat begitu. Karena, ya. Iya, ada. Panti asuhan. Termasuk kita berusaha luruskan mereka itu. Itu termasuk tujuan dari Posko Yatim juga. Oke. Kalau sebenarnya tujuan pembentukan Posko Yatim sendiri ini Pak Ustadz untuk apa sih sebenarnya? Itu pertama ada hadis Nabi. Ya. Ana wa kafil yatim hakasa fil jannah. Kami bersama orang mau peduli sama anak yatim nanti dalam surga sedekat 2 jari seperti ini. Jadi kata Nabi Muhammad bersama orang peduli anak yatim itu nanti masuk surga sama-sama. Itu motivasi kami. Yeah. Kemudian ada hadis Nabi mengatakan juga khairun nas ampolinas. Ini kan maksudnya hadis. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya. Jadi kami mau Posko Yatim hadir itu bisa memberikan manfaat bukan hanya anak yatim yang dibantu, termasuk ia mau membantu. Jadi Posko Yatim ini kayak perantara lah. Itu ya di sini ada yang butuh bantuan, kemudian ada orang kaya misalnya membantu, itu kita fasilitasi jadi perantara untuk mereka. Itu. Oke, begitu tujuannya ya sebenarnya Pak Ustadz ya. Oke. Kalau untuk Pak Ustadz sendiri selama ini sejak tahun 2016 kemarin apa sih kendala-kendala mungkin dibentuknya Posko Yatim ini Pak Ustadz? Banyak. Mungkin ada ya? Banyak. Jadi kendala pertama ketika kita mau tangani anak yatim termasuk dulu banyak teman-teman itu yang pengusaha, Ustaz, saya minta tolong itu Binanta. Ya, yang sudah tamat SMA, kami mau rekrut untuk jadi karyawan kami. Saya katakan sama mereka, kalau menurut saya jangan dulu. Kenapa? Nanti bangkrut perusahaan tak. Kaget. Kenapa bisa? Karena mereka itu bisa jadi panti asuhan. Tapi saudara kan sudah kecilan. Mereka terbiasa menerima. Otomatis mentalnya tidak kuat. Istilahnya mental kerupuk ya. Nah, ketika mereka disuruh kerja, tidak kuat. Makanya kata saya sama teman-teman para pengusaha, kalau mau mereka dikasih makan dulu kurang lebih 6 bulan. Dikasih dulu perhatian mereka supaya bagus mentalnya, kejujurannya, baru direkrut. Kalau tidak, nanti kita semua rugi. Jadi tidak yang di situ Pak Ustadz tidak selamanya ya, ini hanya dikasih sebagai penampungan untuk sementara begitu ya di Posko Yatim itu. Kalau Posko Yatim hanya tempat, jadi kita tidak menampung. Karena pertama kami juga SDM masih terbatas, yang kedua termasuk pembiayaan juga masih terbatas, maka kita hanya saja kayak komunitas itu, kayak lembaganya. Lembaganya begitu mengurus anak-anak panti, anak yatim di luar panti asuhan, itu yang kami utamakan. Dicarikan panti asuhan begitu. Enggak, tetap mereka tinggal sama keluarganya, tapi kita adakan tempat pembinaan, misalnya setiap sore mereka kumpul. Karena ada beberapa juga itu kayak minder kalau ke panti asuhan. Kita harus tahu juga psikologinya anak-anak. Ketika di panti asuhan agak minder juga. Ya itu makanya kayak buka seperti itu. Oke, kalau di Posko Yatim sendiri itu Pak Ustadz itu ada pelatihan-pelatihan atau mungkin ada semacam pembelajaran begitu Pak Ustadz di situ? Kalau di pimpinan kita kayak di beberapa tempat mereka mengaji, yang gurunya itu kita bayar, termasuk yang keagamaan. Kemudian kami itu sekali sebulan, kayak kita punya 8 untuk sementara ada 8 titik binaan kita itu. Di mana itu mereka ada bervariasi. Ada di binanya 20 orang, ada 30, ada 40, bervariasi, ada 10. Nah, di beberapa titik itu setiap bulan kami keliling itu ke sana, kasih motivasi, ada kalanya kita bersama, kita bina mereka, kemudian kita kasih uang saku, penyemangat. Tapi sebelum kasih uang saku, kita kasih dulu motivasi mereka. Motivasi misalnya rajin belajar, walaupun kita miskin, kita harus lebih semangat daripada yang lebih berada. Itu kasih kita, baru terakhir itu baru kita kasih semangat lagi untuk misalnya kasih uang saku dan lain sebagainya. Oke. Kalau selama ini berdirinya Pak Ustadz itu ada donatur yang membantu Posko Yatim gitu, Pak Ustadz? Betul, karena kita juga tidak bisa kita Posko Yatim berdiri ini modal semangat. Kita tidak punya apa-apa, tidak ada yang backup kita.
maka otomatis kita cari yang mau membantu itu, termasuk dalam hal tali mau donatur. Maka kami posko yatim untuk mencari donatur, kami buat kayak ini majalah. Majalah ini bentuk keras juga. Majalah ini kami bukan istilahnya dijual ya. Ya boleh kita jual, tapi kami tidak tentu harga, kami katakan minimal 30.000. Tapi ini uang ibu bapak itu sebagai kami gunakan untuk membantu anak yatim. Begitu. Karena kita nggak tahu, kita hanya ada yang 100, ada 200. Karena yang mereka lihat bukan majalahnya, tapi donasinya untuk anak yatim. Begitu ya. Begitu cara kami. Jadi semua apa yang laku terjual itu semuanya akan disumbangkan ke posko yatim begitu. Kita bagi, ada untuk modal. Bisa untuk diperlihatkan Pak Ustadz ke kamera? Iya, ini majalah. Jadi ini terbit sekali sebulan. Majalah posko yatim ya. Ini di bulan November ya. November. Begitu. Di Kegiatan-kegiatannya apa di dalam Pak Ustadz? Ini kayak setiap hari Jumat, alhamdulillah itu bagi-bagi nasi Jumat berkah itu. Itu awalnya kami ngan itu. Bukanlah kami yang memulai mengundang itu. Semua. Ya memulai, hanya banyak terinspirasi. Alhamdulillah kami itu sejak 2016 sampai sekarang itu tidak pernah berhenti. Ya, kita istiqomah lah 40 setiap Jumat, alhamdulillah sudah sekarang itu sudah Jumat yang ke-254. Ya. Begitu ya? Iya. Oke. Kalau untuk posko yatim sendiri Pak Ustadz, itu sebenarnya untuk saat ini bentuk sumbangan yang dibutuhkan sebenarnya dari posko yatim itu apa sih sebenarnya Pak Ustadz? Maksudnya apa yang dibutuhkan dari posko yatim itu? Ya tergantung sebetulnya apa kita punya program. Itu sebetulnya. Cuma kami juga menghargai yang mau berbuat baik. Kita hargai. Ada yang sumbangkan misalnya barang bekas, kita bagaimana itu kita bisa berguna lah. Jadi tapi secara umumnya lah, paling bagus itu kalau dalam bentuk donasi ya, dalam bentuk materinya. Donasi materi bentuk apa istilahnya uang ya begitu ya. Karena itu lebih bisa diatur itu Pak Ustadz ya. Bisa diatur. Oke. Nah Pak Ustadz kalau untuk kesulitan selama ini Pak Ustadz, maksudnya mungkin pernah ada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan posko yatim untuk bantuan. Betul. Pernah. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Ya, termasuk ini kan kita juga posko yatim itu salah satu programnya memberikan beasiswa kepada anak yatim. Nah, ada beberapa itu sampai sekarang belum bisa kita berikan beasiswanya. Kenapa? Itu tadi terkendala donasi yang masuk. Nah, tapi kami tetap berusaha dan kami hibur mereka. Ya, sabar Ki, nanti kami tetap berusaha akan bantu sesuai kami janji dari awal. Begitu nih. Oke, Pak Ustadz. Aduh, luar biasa ya Pak Ustadz ya untuk posko yatim ini ya Pak Ustadz. Kalau dari pribadi Pak Ustadz sendiri nih Pak Ustadz, pernah tidak memikirkan orang-orang yang di posko yatim ataupun anak-anak yatim itu agar kelak nanti anak-anak itu bisa menjadi lebih baik begitu di kemudian hari Pak Ustadz? Nah, sebetulnya itu salah satu bagian. Jadi bagaimana yatim nanti kelak bisa mandiri. Maka dari situ kemudian kami melihat setelah mengamati di lapangan, kami membuat rumusan. Cara kita untuk berdonasi kepada anak yatim itu harus dibuat klasifikasi. Saya ingatkan begini. Untuk anak SD yang kita bantu itu 80% dalam bentuk materi, 20% bentuk edukasi. Untuk SMP 50-50. 20 dalam hal donasi dalam misalnya materi, money. 50% ya, 50% dalam bentuk edukasi. Okay. Kemudian untuk SMA 75-25 mungkin. Iya, 80-20 ya. 80-20. Itu 80-nya atau 75. Itu bentuk edukasi. Kemudian 20-nya itu ya dalam hal money. Supaya apa? Setelah itu bisa mandiri. Dan ternyata saya pelajari hadis Nabi. Yang dimaksud anak yatim itu batasannya adalah sampai balik. Sampai akil balik. Akil balik. Jadi berarti usia 15 tahun. Iya, sekitar itu. Begitu ya. Itulah mungkin sebabnya kenapa di panti asuhan itu batasannya sampai SMA saja. Tapi masih banyak kulihat Pak Ustadz di panti-panti asuhan itu yang usianya mungkin lebih di atas 15 tahun itu. Iya, ada beberapa. Pertama karena tidak ada tempat tinggalnya, dia tetap tinggal di situ sambil bantu-bantu juga pengelola. Yang kedua
dia kuliah tinggal di situ. Itu macam-macam itu. Iya, karena saya pernah biasanya dulu Pak Ustadz ya sering ke panti asuhan memberikan sumbangan begitu ya, dan melihat masih banyak yang sudah besar tapi masih di situ gitu Pak Ustadz ya. Ternyata di situ hanya membantu dan ada. kuliah dan tinggal di situ begitu. Oke Pak Ustadz. Nah sebelum kita lanjut Pak Ustadz, ini saya mau lihat dulu nih, sebenarnya Pak Ustadz Syarifuddin Liwang ini atau Syarif Liwang ini juga adalah ketua asosiasi alumni Pondok Pesantren se-Indonesia ya. Begitu Pak Ustadz? Oke, kemudian ini juga pengasuh Pondok Pesantren Uhwa Muslimin Samawa Goa. Samaya apa ya ini ya? Samaya Goa. Kemudian bendahara ikatan dari Dai Muda Indonesia ITMI dan lain. Jadi semua berkaitan ya tentang agama begitu Pak Ustadz ya. Ini agama dan sosial. Sosial begitu ya. Oke. Nah, artinya agama itu saya anggap sebagai motivasi, kemudian sosialnya itu sebagai aplikasinya. Jadi agama itu, jadi kenapa saya aktif di sosial? Karena saya lihat di agama aja teman-teman belajar agama itu sering berdebat, banyak teori. Maka saya di sosial supaya aplikasinya di situ kita buktikan, bukan sekadar kita. Banyak sekarang orang yang berdebat tentang agama terus Pak Ustadz. Iya betul itu, makanya ya tahu saya bilang tahu saya kita itu membuat hati kita kotor itu. Gitu ya. Iya, banyak hal-hal tidak penting kita perdebatkan. Agama itu bukan untuk kita perdebatkan, tapi untuk kita pelajari dan amalkan. Begitu. Itu intinya. Iya, karena kan sekarang banyak yang misalnya selebriti yang misalnya dari agama ini non Islam, Muslim ke non Islam begitu. Baru berhijrah sudah menjadi kontroversi lagi seperti itu. Padahal sebenarnya kalau menurut banyak orang sih agama tidak usah diperdebatkan begitu ya Pak. Jadi agama untuk kita amalkan. Kalau Pak Ustadz sendiri bagaimana Ustadz? Jadi kata Imam Malik, agama itu tadi bukan untuk jagoan, bukan untuk keyakinan. Tapi ketika misalnya ada tapi sebetulnya bukan terperbuka, misalnya ada yang melakukan kesalahan, kita luruskan, itu dianjurkan. Tapi bukan terperbuka, akhirnya apa? Timbul permusuhan antara kita. Apalagi sekarang di sosial media itu dibesarkan terus menerus. Akhirnya apa? Habis waktu di situ, kata teman-teman kita, orang barat sudah maju naik ke bulan, kita masih berdebat terus. Iya. Jadi begitu tadi, makanya saya tertarik. Jadi agama ini untuk saya ini, kemudian sosial itu pembuktian di situ. Iya, dia aplikasikan ke ini ya, di acara sosial gitu ya, begitu Pak Ustadz. Oke, dari kalau untuk Pak Ustadz sendiri nih, saya mau bertanya pribadi tentang anak yatim nih Pak Ustadz. Kalau misalkan pernah tidak Pak Ustadz menemukan anak-anak lagi bersedih begitu tentang merasa sedih saat mengingat orang tuanya begitu Pak Ustadz? Pada saat Anda mungkin mengurus di panti asuhan Pak? Biasa. Jadi salah satu juga termasuk tentang kita untuk membantu anak yatim, itu anak yatim minder. Iya. Jadi karena mungkin pengaruh tidak ada kasih sayang dari orang tuanya atau kurang kasih sayang dari orang tuanya, itu minder, tidak percaya diri. Makanya menurut saya ketika kita membantu anak yatim, yang pertama kita bangun adalah mentalnya. Jadi walaupun kita kasih misalnya bantuan 1 juta, 5 juta, kapan tidak diberi mentalnya habis itu, tidak bermanfaat itu bantuan kita. Makanya kami melalui posko yatim berusaha itu membangun mentalnya dulu, mindsetnya dulu, kemudian baru kita kasih mulai lainnya. Cuma karena sekarang itu saya lihat di beberapa panti asuhan mereka membandingkan, misalnya Pak ini datang ke sana bawa kasih dia cuma 20.000, ada tempat lain 20.000, dia di sana 50.000 lebih bagus. Termasuk ini mindset seperti ini perlu kita rubah itu teman anak. Siapa pun yang kasih kita hargai dan doakan, jangan pernah bandingkan satu sama lain. Makanya saya lihat itu, ini juga beberapa yang bertanya, apalagi bulan Ramadan itu banyak biasa undang panti asuhan. Mereka itu bandingkan, tempat ini perusahaan ini kalau dia undang begini. Itu termasuk saya harus luruskan gitu, tidak boleh begitu. Ya siapa pun yang yang undang kita hargai apapun itu. Karena itu bagian kesuruhan kita, tidak boleh kita bandingkan satu dengan lain. Iya. Nah, kalau untuk posko yatim sendiri Pak Ustadz, ini sebenarnya apakah semua yang ada panti asuhan di Kota Makassar semua diurus sama posko yatim gitu? Sebagai anggaplah 90% lah. 90% ya. Keman. Jadi minimal kami tahu karena ada beberapa juga tidak cocok kita. Tapi saya tahu, makanya di beberapa teman itu ketika mau berbagi panti asuhan, kami kasih rekomendasi.
ada juga datang kepada kami, apa betul ini bantuannya? Saya kata, oh betul, ini kurang tepat lah kalau ini, karena biasa itu apa namanya, nanti kalau ada yang bawa bantuan nanti dia panggil anak tetangga. Itu juga ada berapa itu. Cuma tetap kita hargai mereka, jaga anunya apa namanya, rahasianya. Tapi ada beberapa terkadang kami harus jelaskan itu juga kepada yang mau membantu supaya tidak salah paham. Oke. Iya. Terus Pak Ustadz, ini mungkin saya tanya Pak Ustadz secara pribadi lagi ya Pak Ustadz ya. Ini kenapa sih Pak Ustadz mau mengabdikan diri untuk mengurus anak panti sih melalui posko yatim ini Pak Ustadz? Itu tadi karena anggaplah teman-teman ketika teman-teman berceramah, bantu anak yatim nanti bersama ibu masuk dalam surga sedikit 2 jari. Itu kan teori semua. Nah, kami hafal hadisnya itu. Cuma kita bagaimana aplikasinya. Nah, ternyata ketika kita masuk aplikasi, itu tantangannya jauh lebih berat. Ada yang kita mengatakan kita salah gunakan dana lah apalah, ada saja itu. Tapi yang namanya kebaikan itu, jangan kita terpengaruh dengan caci makian, jangan kita terpengaruh dengan pujian. Karena bukan itu yang kita cari. Kita ikhlas membantu lillahi ta'ala. Jadi ketika kita dicela atau kita dipuji, boleh jadi itu ujian juga, apa kita istiqomah atau tidak, ya itu perbaiki lagi nih kembali. Itu tadi tujuannya, karena kita mau memperbaiki diri. Yang kedua saya pelajari, agak juga mengajarkan bahwa ketika kita membantu anak yatim sebetulnya mulia. Jadi ketika kita bantu anak yatim, sebetulnya itu membantu diri kita, bukan dia. Meskipun faktanya, kelihatannya kita bantu dia, tapi sebetulnya itu kita bantu diri kita. Artinya apa yang kita berikan sama dia kembali kepada diri kita. Mungkin doa mereka hati kita bersih, mungkin doa mereka hati kita lembut, mungkin doa mereka dimudahkan urusan kita, mungkin doa-doa mereka kita dijauhkan dari masalah, musibah dan lain sebagainya. Gitu. Begitu Pak Ustadz ya. Iya. Oke. Dan cukup mulia, sangat mulia sekali Pak Ustadz ya untuk orang yang mengabdikan diri di dunia panti asuhan seperti itu Pak Ustadz ya. Oke Pak Ustadz, kalau kemarin dari posko yatim sendiri, pada saat pandemi kemarin, bagaimana dampak dari posko yatim sendiri? Iya, itu beranu sekali. Saya kira semua kita rasakan itu. Iya, bagaimana itu Pak Ustadz? Tapi alhamdulillah di Ramadan kemarin, karena tidak bisa, misalnya dulu banyak perusahaan itu mengundang anak panti ini bina-bina kita. Tapi pas Ramadan mereka yang datang sendiri bawa ini. Itu hikmahnya. Jadi meskipun satu sisi tidak seperti sebelumnya, tapi semua ada hikmahnya lah. Apakah berkurang juga bantuan atau sumbangan? Berkurang juga. Pasti, otomatis. Bagaimana caranya membagi ke panti asuhan? Ya, kita berdasarkan buat prioritas. Oh ini yang dibutuhkan itu dan apa yang masuk, begitu dulu. Jadi kondisinya juga. Ya. Oke. Nah, Pak Ustadz, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Ustadz mungkin terkait dengan rumah yatim ini, posko yatim ini kepada masyarakat Kota Makassar mungkin dan Sulawesi Selatan. Iya. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh posko yatim sendiri? Iya. Seperti itu. Pak Baik. Termasuk kenapa kami tertarik buat posko yatim? Suatu hari saya ada di Jawa. Nah, saya lihat di Jawa itu lembaga seperti ini menjamur. Ya, menjamur. Anggaplah misalnya lembaga besar, dompet duafa, rumah zakat, semua rumah yatim mandiri, semua dari Jawa. Pas waktu itu sekitar 2014, saya ada di Surabaya. Saya lihat kenapa lembaga seperti ini semuanya berasal dari Jawa. Dan semua bukan cabang di Makassar. Pada itu saya menangis. Saya sedih. Tiba-tiba kemudian 2 minggu kemudian saya berkata dalam diri bahwa 2 tahun kemudian salah saya juga akan mendirikan di Makassar seperti ini. Alhamdulillah, karena mungkin ada keinginan yang kuat. Pas 2016 kami juga bisa buat posko yatim ini. Jadi kami wilayah sebetulnya dari Jawa. Nah, kalau kita di Makassar ini ya karena jarang Anda lakukan, kita biasa dianggap disepelekan lah. Tapi kalau di Jawa itu sudah terbiasa seperti ini. Bahkan jadi urusan mulia itu kalau di Jawa saya lihat. Nah, jadi melalui posko yatim ini harapan kami, pertama siapapun yang terlibat untuk anak yatim mudah-mudahan melalui posko yatim ini bisa terbantu, bisa terangkat posisinya. Kemudian yang biasa membantu
bisa juga melalui bantuan itu mereka semakin mulia, ya dapat pahalanya seperti yang kita sampaikan fadilahnya. Dan mudah-mudahan kami juga di posko yatim ini sebagai perantara kami juga dapat. Jadi artinya kita nanti pada dasarnya sama-sama masuk surga. Sama-sama masuk begitu, surga ya. Pak Ustadz, ya. Artinya kita masuk surga ini tidak boleh sendiri-sendiri. Kita kan namanya sosial, harus berjamaah. Itu anunya. Dan alhamdulillah kami bagi yang mau membantu anak yatim melalui posko yatim bisa hubungi kami, ya. Bisa ada majalah setiap bulan kita sediakan yang mau donasi atau berlangganan. Salah nanti ya kedepannya itu melalui informasi ini banyak masyarakat ya bisa membantu anak yatim, terutama melalui posko yatim. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ini sama-sama. kita sudah berbincang-bincang tentang posko yatim dan juga tentang panti asuhan begitu Pak Ustadz ya. Semoga Pak Ustadz apa yang Anda lakukan ini bisa menjadi amal jariah ya, amal ibadah nanti di kemudian hari seperti itu Pak Ustadz ya. Amin. Oke, sukses untuk Pak Ustadz. Sukses juga untuk posko yatim juga Kota Makassar. Juga dan Kabar Makassar ya. Iya. Artinya sama-sama Makassar. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz sudah hadir di podcast obrolan kekinian Sulawesi Selatan Orkes Baik Kabar Kota Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.